Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembar. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang Abang None Jakarta, lintas era, lintas wilayah, satu Jakarta. Dan inilah kisahnya. Assalamualaikum. Nah, sudah tahu kan kenapa saya melakukan itu? Jadi, Anda tidak usah ragu-ragu. Bintang tamu saya hari ini adalah spesial menyambut ulang tahun Jakarta, Abang None Jakarta. Assalamualaikum. Saya menghadirkan None Jakarta 1988, Mpok Romi Triana, dan harapan dua Abang Timur, Zayan. Nah, aduh. Kita udah lama banget. Jadi saya dan Mpok Romi ini dulu pernah bekerja di sebuah hotel yang sama di daerah Jakarta Pusat, di wilayah sekitaran BNI situ ya. Nah, ya ampun, ini bagaimana ceritanya? Coba diceritakan dulu lah, awal-awal kenapa bisa jadi begini. Ya ampun, aku pun kaget. Ternyata Anda pernah menjadi ini loh, Mbak Romi. Mbak Romi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih lo Jeng, udah diundang dari sini. Ya ampun, surprise juga buat saya. Tapi yang pasti kalau mengingat bagaimana saya bisa mencapai menjadi None Jakarta tahun 1988 ini cerita panjang. Nggak apa-apa, nanti kita bikin episode-episode. Kan kita dari wilayah, dari wilayah diuji, dari sekian finalis. Terus terpilihlah, waktu itu 5 besar. Abang, None, Wakil Sakti, Wakil 2, Harapan 1, Harapan 2. Nggak ada favorit, nggak ada sosial media tentunya. Yang 3 ini langsung ke DKI. Sama ya, masih ya, yang 3 besar ini ke DKI. Dari DKI, alhamdulillah setelah melalui berbagai pertanyaan juri yang juga dari berbagai bidang, akhirnya terpilih menjadi None Jakarta tahun 1988. Gila ya, prestisius banget ya sasnya ini ya, ampun. Masih ada loh. Ini waktu di wilayah. Ini di preserve dengan baik. Jadi ini kalau buat teman-teman Jenggun, ini yang sasnya waktu di wilayah. Nah, waktu di wilayah nih, nanti ke Mpok Romi dulu, nanti baru Zayan bercerita langsung aja, nggak usah. Kalau mau cerita langsung potong aja nggak apa-apa. Oke. Ada hambatan-hambatan awal nggak? Waktu ikut waktu ikut di ini, disuruh siapa sih? Disuruh ibu, mama? Sama sekali tidak. Ibuku tidak, ibu bapakku tidak. Mereka masih tahu bahwa Romi, karena perempuan salah satunya di keluarga, tomboy pastinya. Saya kuliah itu temen main ke rumah itu masih manjat pohon rambutan dan sebagainya. Sampai satu hari ada salah satu pemenang None Jakarta Utara tahun 85 itu Pak Rika Rostika nelfon. Kebetulan saya manggilnya Mbak Rika sih. Saya dengan Mbak Rika tuh kenal lama dari kami kecil karena orang tua kami sama-sama pilot. Jadi berkembang bersama. Cuma dia 3. Bapak produser aku juga bapaknya pilot. Gitu. Kita anak pilot. Sip. Nah, si Mbak Rika ini telepon dari pagi karena saya kuliah kan. Terus pagi telepon. Mam, besok bisa ke kantor nggak? Kuliah, Pak. Udah gitu. Ngapain sih? Udah ke kantor aja ya, ke kantor. Kamu naik taksi, nanti aku bayarin gitu. Karena nggak tahu kemana kantornya gitu ya. Udah. Terus dikasih lah kantornya tuh di daerah Juanda seingat aku. Jadi aku waktu itu dari Pasar Minggu. Lalu sampai sana, terus dia masih di kantor itu izin. Dia bilang gini, pakai rok ya. Kok nggak punya rok, Mbak? Oh ya udah gampang gitu. Jadi aku diganti pakai baju dia, pakai rok asli. Dipinjemin gitu loh. Dipinjemin. Terus tahu-tahu di sana sudah dalam penyisihan apa ya? Masukin data. Jadi saya nggak bawa apa-apa waktu itu. Cuma ngisi formulir, terus interview sedikit waktu itu. Terus besok datang ya. Besok datang untuk ada tanya jawab langsung sama juri.
Bentar Non, berarti sebelumnya Non belum tahu Abang None itu apa? Belum tahu, sampai detik itu saya belum tahu, sampai kemudian di jalan itu kayak dijebak ya, kayak dijebak ya Pak Romi ya. Betul, jadi di taksi itu kita hampir ngobrol, mau kemana sih gitu, pokoknya gini, kamu ikutin aja ya. Oh jadi perginya sama si Mbak Barika itu ini nganterin dari si kantor di Juanda itu ke kantor wali kota Jakarta Utara gitu loh. Terus saya begini, kok ke Jakarta Utara? Kan aku nggak di Jakarta. Nggak, yang penting punya KTP Jakarta. Aku ingat banget, Barika cuma bilang, yang penting punya KTP Jakarta gitu loh, nggak masalah. Nanti pakai alamat rumahku aja gitu loh. Karena di Jakarta Utara. Oke. Udah, terus besoknya udah. Besok di drill lagi. Dikasih lah setumpukan ini. Dapat nggak sih? Modul. Oh, si Barika itu None? None None pertama, None Jakarta Utara tahun 1985, if I'm not mistaken. Si Barika itu memang lebih tua dari saya. Jadi besoknya tiba-tiba suruh baca tuh modul-modul. Hari gitu ada loh, bener contekan. Terus gitu kan, saya di kamar gitu ya, terus tiba-tiba kakakku udah masuk, ngapain lo gitu ya? Nih baca gini, terus gini. Apaan nih ikut-ikut None, ngapain sih? Emang bisa gitu ya? Coba aja lah, nggak apa-apa gitu. Cie, ikut None gitu. Dan aku benci banget gitu sama abangku yang pertama almarhum tuh, si Acat gitu ya. Benci banget sama dia gitu. Belajarlah semalam, entah sampai kapan, sampai ibuku pas lagi tahajud dia datang. Lagi ngapain Mom? Dia gitu. Belajar. Kenapa? Besok ikut tes. Tes apa? Abang None. Kok ikut Abang None? Kok nggak sih ada persiapan sih gitu? Yaudah ngapain juga gitu, udah. Akhirnya ibuku gitu loh. Rapihin, pakai makeup dong, ini gitu. Ya udah dianterin tuh sama ibu ke wali kota gitu loh. Terus aku nggak percaya diri dengan bajuku karena saya selalu pakai celana panjang. Terus Barika bawa lagi baju, pakai baju ini Mom. Ya bajunya bagus gitu ya, udah aku pakai. Masuklah ke final. Malam finalnya udah berapa kali, waktu itu nggak banyak, nggak ada itu karantina. Gitu. Belum lah, sederhana lah. Jadi seingat saya cuma ada penjurian hari itu, kemudian ada semacam apa ya, kita kumpul-kumpul gitu antar juri, sampai semacam pemberitahuan untuk malam final. Kita latihan jalan, latihan apa, jalan. Dan waktu itu bayangin, saya kan nggak tahu ya mesti dandannya gimana gitu. Jadi saya ke salon nih waktu itu, masih ada nggak sih salon di Salemba kalau nggak salah gitu loh. Salawati? Bukan Wati, ada di salon yang salon nyewain macam-macam gitu. Tapi waktu itu saya yang pakai baju saya pakai baju ungu itu dibikinin karena saya ke tempat penyewaan tangannya segini semua. Metetet karena kekecilan aku kegedean terus gantung. Jadi ibu saya bawa itu chiffon terus ke tukang jahit deket rumah lah whatever gitu. Waktu itu kami tinggalnya di Pasar Minggu. Pakai udah kainnya pinjam, selendangnya pinjam, semuanya pinjam. Saya makeup, dandan, masih ke salon, cuma dandan lagi sendiri gitu loh. Terus makeupku medok banget nih, aduh nggak usah. Akhirnya malam final, alhamdulillah. Jadi wakil 2 None di Jakarta Utara. Terus kan nggak ngerti ya, kan ya selamat terus. Oh ya nih bisa ke DKI, ini apaan nih bisa ke DKI, udah menang gitu ya. Ke DKI. Nggak kepikiran bahwa itu akan dikirim. Ada lagi, gue pikir ngapain ke DKI, apa nih ke DKI, nggak ada lagi ke DKI lagi. Berarti literally have no idea. Not at all, I didn't know what to do gitu loh, bener-bener didoktrin gitu akhirnya gitu. Yang luar biasa, waktu itu ketua Ikatan Abang None Jakarta Utara itu namanya Bang Cecep Pramono. Bang Cecep kalau nggak salah 83 deh. Itu saya rumah di Bintaro. Saya rumah di Pasar Minggu. Nonenya itu Irsanti di Menteng. Terus Dwi yang wakil 1 itu di daerah Jakarta Utara. Bang Cecep tuh datang loh ke rumah ngasih mentor. Yuk kita belajar, yuk ngumpul di rumah Irsanti, yuk ngumpul di rumah Romi, yuk kita di tengah. Bang Cecep itu bener-bener ngedrill kami, yang None, yang Abang. Saudara, kalau jarak dari awal audisi sampai jadi None Jakarta Utara waktu itu berapa? Saya lupa ya, kan dulu wilayah tidak serentak pemilihan awalnya. Jadi kadang-kadang ada dia nggak menang di pusat,
ternyata menang di barat. Jadi bisa ikut. Oh gitu. Bisa Oke, bisa oke, oke, bisa. Oh, Begitu. jadi dia bisa ikut lagi di wilayah Iya, di yang wilayah lain. lain, karena pemilihan awalnya tidak berserentak. Kalau sekarang kan serentak. Semua wilayah seleksi awal itu serentak kan. Jadi nggak bisa Hampir gitu loncat, serentak ya? Iya, nggak bisa gitu loncat ya? kecuali Oh. malam final tentunya, karena kan saling mengunjungi kan malam finalnya. Oh. Jadi saya lupa berapa lama, tapi cukup waktu untuk saya untuk belajar. Oke. Terus dikasih lagi modul-modul tambahan. Ini kalau DKI harus kayak gini, harus seperti ini gitu loh. Dan si Bang Cecep tuh bener-bener yang drill us so well gitu, sampai dia bilang ada kata-kata Bang Cecep tuh sampai waktu menjelang kami pemilihan final tuh dia bilang itu, pokoknya nanti kalian kalau di panggung anggap aja semua itu bagai tumpukan jerami. Yang gue tuh ingat sampai sekarang. Itu waktu mau malam final di DKI. DKI. Dia udah bilang pokoknya santai. Terus aku tuh karena memang udah tanya jawab antar juri, udah ada kegiatan-kegiatan sampai malam final. Kan orang tua mau nonton nggak gitu loh. Terus gue bilang sama bapak nggak usah nonton deh pak. Loh kenapa? Udahlah nggak usah deh, ibu aja yang nganterin gitu. Gimana sih kok bapak nggak boleh nonton? Enggak, bapak nggak boleh nonton. Pokoknya bapak nggak boleh nonton, ibu aja. Jadi aku cuma beli tiket 1 untuk menonton. Padahal bapak gue mau nonton gitu, tapi aku waktu kekeh nggak usah. Karena memang ya udah seperti saya bilang tadi, gue nggak ada beban. Aku cuma ngelihat, wah ini pasti yang ada si ini udah jadi model, yang si itu udah jadi cover majalah, yang ini udah jadi artis gitu ya. Jadi kalau santai aja gitu. Saya datang dengan membawa kayak travel bag gitu, isinya kain kebaya konde. Jadi pas lagi masuk noni kedua udah datang bersama makeupnya, makeup pengantin udah gelar gitu, menguasai cermin kan di hotel. Terus ya noniku belum datang. Ya udah aku di kamar mandi nyasak, udah makeup sendiri. dandan sendiri gitu loh. Terus aku pas lagi keluar, pas lagi Bang Cecep gitu, ini Bang Sake ada Bang Sake. Waktu itu juga salah satu finalis dari Abang None Jakarta Utara. Bang Sake waktu itu lagi megang tuh jadi muanya Sari Ayu. Jadi buat teman-teman Jenggun, Bang Sake itu tadi seperti kata Mbak Romi bahwa dia awalnya adalah Abang Jakarta, kemudian dia juga seorang Abang Jakarta Utara, kemudian dia juga seorang makeup artis terkenal pada masanya di Sari Ayu Marta Tilar. Gitu. Nah ini kan tadi ceritanya Mbak Romi sampai sini dulu. Tahan dulu, ini kan excited ya, aku juga excited. Jangan dibocorin dulu apa yang terjadi di malam final. Ke Zayan dulu. Padahal tadi udah hampir malam final. Jangan, tahan. Teman-teman Jenggun jangan dikasih cepet-cepet. Tahan sedikit. Sekarang Zayan, kenapa Zayan mau ikut? Jadi waktu itu ada apa sebenarnya? Saya tuh abis lulus kuliah, abis itu masih kerja yang belum terlalu settle lah, masih jadi tutor bahasa Inggris kalau nggak salah waktu itu. Terus saya sama seperti kita nggak tahu sama sekali apa itu Abang None. Jadi ayah saya lagi di mobil, terus dia nggak tahu lagi denger radio apa gitu. Daftarkanlah anak-anak kalian mengikuti Abang None Jakarta Timur tahun 2023. Dari situ tiba-tiba ayah saya telepon, Zai, daftarlah ini Abang None. Abang None, kenapa tuh ya? Kok kenapa harus daftar gitu? Kok tiba-tiba banget? Nggak apa-apa, kau coba aja, kau kan tinggi. Dia bilang gitu. Jadi waktu itu tuh, kenapa motivasi utamanya adalah karena ayah saya pikir saya tuh tinggi, dan Abang None itu perlu tinggi seperti itu. Karena mungkin lebih ke pemikiran ayah saya tuh Abang None itu seperti model gitu. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Karena pada masa itu juga jebolan-jebolan Abang None juga banyak ya? buka pintu ke arah sana pun. Ya tergantung siapa yang mau memilih. Pintunya tuh banyak, udah kebuka. Tinggal kalian tinggal waktu itu mungkin ya tinggal pilih mau ke jalur yang profesional, entertainment, corporate itu sebuah terbentang luas gitu. Lalu setelah itu saya daftar,
saya juga ketika daftar sama Non, saya pikir Abang None itu kita jadi model, kita di belakang wali kota, di samping pejabat kita harus berdiri tegak Selalu gitu. itu. Iya. Ya. Tapi ternyata betul kita dikasih modul, ketika dikasih modul itu isinya kok banyak banget. Ini kenapa? Ada tentang sejarah Jakarta kita Yang harus paham. waktu itu benar-benar buat kita ini ya. Iya, Wow, sesuatu Jakarta yang seperti baru. ini. Iya, oh ternyata Oh, menarik Jakarta sekali. menarik sekali. Betul, betul. Udah gitu kita juga diajarin gimana caranya membawa diri, public speaking dan lain-lain. Oh ternyata ini lebih dari sekedar model. Dan apa namanya, boomnya adalah ketika di hari pertama audisi, kalau di Timur saat itu Non, itu kita dihadapkan kepada para dewan juri. Udah gitu kita dikasih satu tema, kita disuruh apa namanya focus group discussion. Ya, FGD ya. Jadi kita antara 10 orang kalau nggak salah, ada satu yang bertindak sebagai moderator, terus kita dikasih topik tuh. Nah kita disuruh mengungkapkan Nah, pendapat. yang luar biasa mengenai FGD ini itu kadang-kadang kalau saya dilihat mata juri adalah itu Oh ya, kelihatan non juri tuh. juga ya? Non Ya, nah, ya ini sekarang. non juri. Kelihatan tuh mana yang bisa berpikir cepat, Mhm. maksudnya dia bisa menangkap apa nih materinya Hmm. sehingga dia bisa mengungkapkan, atau yang diem aja. Tapi ada juga yang bisa ngomong cuma nggak berbobot, Iya, kemana-mana. nggak kurang berbobot. Jadi penilaiannya itu bukan sekedar ya mungkin tadi Abang bilang bahwa tinggi bisa jadi pendamping dan sebagainya, tapi memang ada pelajaran-pelajaran tertentu yang betul-betul diasah yang lu nggak bakal dapetin Yep. gitu loh kecuali lu kursus Exactly. mahal. Exactly. Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Kayak iya. gitu-gitu gini. Waktu saya tahun 88 bisa masuk ke kantor wali kota tuh wow, luar biasa. Apa pada saat bisa menang di DKI dan bisa masuk kantor gubernur, kayaknya wow, masuk kantor gubernur. Anak kecil gitu ya, umur waktu itu ya masih 19-20 tahun waktu itu saya bisa mendampingi seorang gubernur, itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Iya. Non masih ingat nggak Don perasaan ketika pertama kali? Saya bener gitu Bang. Maksudnya benar-benar yang wow, benar nggak ya bajunya rapi nggak? Kan waktu itu pada saat memang bahkan masuk ke kantor pemerintah itu nggak boleh pakai celana panjang kalau perempuan. Iya. Harus pakai rok rapih, nggak boleh mini, di bawah lutut lah Oh gitu loh. gitu. Iya, jadi ada pakem-pakem yang harus dipelajari dan itu memang harus dipelajari yang kecuali kamu masuk sebuah kayak waktu itu zaman saya itu John Robert Power misalnya gitu ya untuk bisa belajar bagaimana menghadapi kepribadian, kepribadian dan sebagainya. Di Apnon tuh semua diajarin. Diajarinnya itu tidak kilat juga karena ada pakem-pakemnya yang harus dipelajari gitu loh. Menjadi seorang remaja Jakarta pada masanya gitu loh. Jadi banyak sekali yang saya pelajari. Ya, kita banyak kan masuk. Ketika selesai audisi kan alhamdulillah saya terpilih menjadi semifinalis. Itu juga saya masih kayak kenapa saya terpilih jadi semifinalis gitu. Maksudnya masih nggak percaya ya. Masih nggak percaya. Karena gini Mas, karena ketika saya di audisi Jeng. Dia memanggil aku Mas. Aduh agak Oke, aku kan kamu jadi- Abang None, Abang None. Jadi ketika di audisi kan saya kan ngelihat partisipan lain juga calon-calon Abang None lain. Oh ternyata mereka memang saya tuh banyak sekali kayak ini ada satu calon abang yang dia tuh memang sudah melakukan MC kayak for living gitu. Ada juga yang ketika saya ketemu tuh badannya memang sudah seperti abang yang seharusnya. Dan saya merasa saya tuh nggak yang sampai segitunya gitu. Nggak ada satu kemampuan yang terlalu spesial di diri saya bisa mengalahkan calon-calon ini gitu. Itu semifinalis iya. nih. Dan Tapi kan mungkin pada saat itu, sorry ya, maksudnya tadi mungkin pada saat itu ya oke, Zayan tidak berpikiran seperti itu. Tapi Dewan Juri kan mungkin melihat Ya ada sesuatu yang bisa dilihat betul. dari Zayan pada saat ini anak punya satu potensi yang bisa nih untuk menjadi finalis. Betul. Gitu. Ya kan, Mbak? Ya, betul ketika saya terpilih jadi semifinalis, dari situ baru saya percaya, oh ternyata ini harus diseriusin nih. Yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, ini harus diseriusin. Kayaknya kalau udah semifinalis terus nggak masuk finalis kayaknya kurang lah gitu. Jadi dari situ saya mulai di depan cermin ngomong, berlatih public speaking, sampai terus modul sekarang, bener-bener ya. Jeng. Sampai sekarang aku kalau misalnya mau bicara di depan umum, apapun itu dari pekerjaan atau apa, saya pasti praktis. Ya menurut saya itu metode yang sangat efektif sih. Kita Dan bisa lihat sekarang ekspresi saya kita punya juga. dua anak yang mah kecepatan
Oke. Ada kritisinya ya, ada juru, ada tim kritisi. Nah, gini, kan setelah baru Boromi dari wilayah masuk ke DKI, nah kebayang nggak ya? Nah ini kita langsung ngomongin ke malam final aja ya, bahwa apa yang terjadi di malam final itu mungkin sudah masih terbayang ya ketika kita ngomongin ini ya, sama kayak ketika aku mengupload foto-foto finalis-finalis pada masa itu di koleksi Guni, di IG koleksi Guni itu semua orang wah kami tenang. Ketika malam final, di mana lokasinya? Final di Hotel Borobudur Intercontinental. Gila. Ballroom yang megah pada tahun 1988. Pada masa itu megah. Hotel paling ya, lapangan banteng. Betul. Saya ingat tuh malam itu ya, seperti saya katakan tadi, saya datang ringan sekali. Saya yakin saya menang. Cuma memang saya tidak punya keyakinan bahwa jadi none. Maksudnya di antara itu, masa sih nggak dapat harapan 1 atau harapan 2? Maksudnya menang tuh gitu. Iya, maksudnya saya yakin. Karena dari kan kadang-kadang kita merasa terlihat ya udah hari terakhir, yakin menang. Kayaknya akan win tapi this. tidak ekspektasi No. yang lebih pah-pahnya gitu. Betul gitu. Jadi ada kejadian nih, Jang. Jadi kan pada malam final ya, kan waktu itu ada cerita sama abangnya. Jadi berkomunikasi dalam bahasa Betawi yang sudah disusun, kita ngomong cerita-cerita ya oke. Habis itu biasa jalan ke panggung, sembah, turun semua sampai kemudian pas lagi mau dipanggil, semua finalis dipanggil kan di panggung itu. Terus saya ingat saya nomor 11. Nomor 11 waktu itu yang none yang ganjil. Kalau sekarang kan yang abang ganjil kan, nomor ganjil abang kan, yang di DKI. Kayak nomor 11. Terus harapan 2. Sebentar, sebelum ke situ. Ingat nggak saingannya saat itu siapa aja? Kalau nama ini harus tahu dulu. Kalau nama saya agak lupa, cuma saya ingat gitu ada satu. Ada pesohor yang sudah pesohor. ada yang saya bilang waktu itu dia udah jadi model, udah aku penasaran siapa? Udah jadi Googling model, udah jadi cover majalah-majalah, cantik. Ya udahlah, maksudnya. Wilayah mana? Nggak tahu. Oke. Aneh sama. Terus Oke. terus dari wilayah lain juga ada adiknya penyanyi, adiknya siapa gitu, sama kalau nggak salah ada siapa ya? Saya salah satu pejabat lah gitu loh. Ya udah, jadi pas lagi udah nih wakil harapan 2 dipanggil dong, harapan 2. Abangku menang. Abang Utara menang. Udah, yang penting udah ada wilayah. Ada wilayah keluar lah ya, wakil wilayah masuk gitu. Menang abang, terus nonenya. Harapan 1 dipanggil. None panggil. Wakil 2. None dipanggil, None saya menang. Ya. Gitu. Noneku menang. None Utara. None utaranya. Menang. Terus pas lagi dipanggillah si abang wakil 2 maju nih. Tiba-tiba ada panitia dari belakang. Bilang sama MC, saya lupa MC atau siapa ya. Gitu ya. Apa ketua juri. Terus gini. Oh, maaf. Ada kesalahan. Kebetulan macam kayak waktu Steve Harvey ya. Benar-benar berdiri. Hah, kenapa nih gitu loh. Si abang wakil 2 yang udah maju mundur. Itu kejadian. Mundur nih. Jeng. Dipanggil lah pemenang yang benar, wakil 2 abang. Ya kok alhamdulillah yang tadi mundur ternyata wakil 1. Oke. Oh, ketuker. Happy dong. Oh ya. Udah deg-degan loh rasanya aku ikut mendengarnya. Gila loh, udah maju mundur tiba-tiba dia nggak menang. Nah, tapi dreng dong. Ikan lagi berdiri dong, lagi udah santai gitu. Pokoknya wilayahku udah ada gitu. Terus
Wilayah utara waktu itu dapat utara. berapa utara? Udah dapat berapa? dua, udah dapat dua kan, dari wakil 1 sampai harapan 2 tuh. Ya lumayan lah ya. Terus keluarlah penari, deng 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 deng. Terus Pak Wiyogo dengan Ibu naik, keliling-keliling dong, deng 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 gitu ya. Terus Pak Wiyogo tiba-tiba dia gini, selamat menang. Oh jadi Menang langsung pemenangnya Iya, langsung Pak Wiyogo. Iya, Wiyogo yang ngejemput. Jadi Pak Wiyogo berdiri di depan, Gila. terus ada penari, aku ingat ada penari Betawi. Terus dia bawa semacam kotak gitu, ini nilai pemenangnya. Kan dikeliling-keliling dulu kan, keliling-keliling gitu. Terus Pak Wiyogo gini, ayo nak, menang gitu. Itu gimana di hati tuh kayak Aku tunggu apa yang aku lakukan. Bapak permisi. Nomor berapa ya Pak? Hei, kamu kok malah gubernur itu? oh gara-gara kejadian yang tadi. Bapak nomor berapa? Terus abang gue gini, Pak Nan, itu nomor 11, nomor 6. Hah? Nomor 11? Saya ya Pak, saya terima kasih. Itu di panggung. Di panggung. Ya Allah. Terus ibuku gini, aduh kan ibu nonton sendiri ya. Di antara ibu itu kalau kan yang lain berdua gitu sama entah ibunya, suaminya, pasangannya, apa adiknya apa gitu. Ibuku nangis sesungguhnya kan sendiri gitu. Ibu nangis tuh saya pas lagi nangis gini ngeliat kamu gitu-gitu. Kenapa gimana sih? Maju mami gitu. Jadi Sementara anaknya di panggung panik, ini nomor gua bener nggak? kita takut Nek, di situ ada tiba-tiba udah kejadian, jangan sampai kita udah maju tiba-tiba salah gitu. Harga diri Ruru Lantak ke sini aduh. nggak taunya. Oh 11. Ya, makasih ya Pak. Berarti mama lagi terharu tiba-tiba ke pos dikit ini kenapa sama Ini anak gue sama. maju. Nia kebayang ya, Nia teman-teman juga bisa dibayangin ya, seorang none pada waktu itu di panggung harus berdiri anggun pas Pak Gubernurnya ngomong, ayo sini menang, dia begini, berapa? Beneran, I did that. Beneran. Gue bilang, bener ya Pak? Hah, bener Pak, 11 Pak. Iya Pak, nomor 11, karena itu tulisannya 11 gitu ya. Nggak ada, kayaknya saya lupa ada nama atau tidak, tapi 11 gitu ya. Terus abang gue bilang gini, iya Nan, maju Nan, menang. Selamat ya. Oh iya, makasih ya Pak, makasih ya Pak. Terus sambil jalan ke panggung gitu, makasih. Terus kayak gini senyum. Terus aku kalau lihat di foto-foto ya, foto-foto aku tuh senyumnya benar-benar tertahan yang gini. Nggak senyum. Yang ini udah lumayan gitu loh. Tapi ada yang benar-benar yang tapi di sini senyumnya bagus ya. Tapi itu bagus loh. Itu dari 200 cepretan atau asal 400 zaman dulu ya. Itu satu yang bener yang bisa digedein gitu loh kayaknya. Ya, jadi pada saat itu mungkin ya. Tahan senyumnya. Ya kenapa? I was so worried kalau misalnya antara percaya tidak percaya, oke. alhamdulillah tidak percaya. Menang ya. Terus apa gini? Ya ampun. Aduh, terus aku ingat apa coba? Besoknya gue ujian di kampus. Aduh, akhirnya acaranya apa lagi ya? Aduh, besok ke ujian gue belum belajar. Pada masa gitu. itu Benar-benar ya. gitu loh. Udah nih, ya udah kan di ini kasih dari semua aja. Terus Utara very happy that time karena waktu itu memang saya pertama kali yang mewakili Utara untuk menjadi juara 1 noninya. Udah, nah kita foto. Langsung yang anak-anak bisa mau ke musra apa gitu ya. Ibuku gini. Oh iya, pada masa Tidak. itu ya, musra. Pulang. Pulang, Nak. Oh ya, oke. Akhirnya saya pulang. Enggak. Sementara nona-nona yang lain, selebrasi. Dan sebenarnya ikut pulang terus Musro itu selebrasi. Bukan, musro itu. Ini beda generasi. Gini, musro itu pada suatu masa di Hotel Borobudur itu adalah disco terkenal, Music room. Nah, singkatan dari music room. Itu semua orang-orang papan atas Jakarta pada masanya harus ke situ. Kalau lu nggak main ke situ, lu nggak anak gaul Jakarta. Oh, oke. Nah, waktu saya gimana ketika diumumkan sebagai Harapan 2? Saya itu Abang Timur. dari hari beberapa sebelum malam final Deg-degan nggak? Itu Bisa tidur saya nggak? motivasi saya cuma 2 sebenarnya.
Saya nggak mau mengecewakan dua orang. Yang pertama itu Bang Dudi, itu adalah pelatih saya. Yang dari awal itu Bang Dudi itu ketika diceritakan itu seperti sosok yang kamu nanti kalau dilatih sama Bang Dudi harus super disiplin ya, harus kayak gini ya, harus kayak gitu. Padahal ternyata Bang Dudi itu orangnya sesuportif itu. Jadi ketika saya ketemu aslinya seperti itu, loh kok saya ketemu Bang Dudi ini malah makin terinspirasi ya. Bukannya jadi burden, bukannya jadi kayak momok yang seperti diceritakan. Saya enggak kok, saya ketemu Bang Dudi justru saya makin keluar. Dia selalu pintar buat mencari kekuatan dari masing-masing kandidat. Dia tahu, Bang Zayan, lu perbaiki di sini. Bang Zayan, kamu itu kurangnya di sini. Kalau mentor yang baik kan harus bisa melihat kan. Betul. Dan yang satu lagi yang nggak mau saya kecewain itu adalah mentor saya, namanya Non Milka. Jadi kalau di wilayah itu ada mentor. Mentornya itu senior saya sendiri. Betul. Itu emang dari awal pembekalan dia selalu mendampingi saya dan beberapa kandidat lain. Jadi di malam final itu motivasi saya itu cuma dua itu. Saya pengen perform terbaik, kasih perform terbaik. Saya nggak mau mengecewakan dua orang itu. Ya termasuk family saya, keluarga saya dan orang tua itu juga. Cuma drive terbesar itu dua orang itu. Dan ya udah ketika saya sudah dari kekuatan motivasi itu, ketika malam final ternyata saya ngerasa performance saya itu ya tidak mengecewakan mereka gitu. Karena mereka terlihat good gitu. Dan ketika perform sudah selesai, tanya jawab sudah selesai, itu saya sebenarnya sudah tidak mikirin lagi, Jeng. Ini saya akan menangkah atau akan juara berapakah? Oh tidak, misi pokoknya saya udah selesai aja misi ya. saya sudah selesai. Ketika perform di malam final tuh saya udah nggak ngecewain mereka, itu udah gitu, udah nggak ada ekspektasi apa-apa lagi. Dan ternyata ketika kan kalau sebelum dibacain itu kan lampu tuh sangat ini ya, maksudnya di shot gitu terang sekali. Karena momen yang deng siapa yang akan dan ketika dibaca harapan satu itu saya lagi meleng to be honest, karena ketika saya melihat semua orang yang ada di panggung tuh, oh ternyata orang-orang besar semua udah gitu. Saya mencari di manakah keluarga saya, di manakah teman-teman saya. Begitu dipanggil harapan satu, Bang Zayan. Nah itu saya harapan dua. Ya harapan dua, Bang Zayan. Dia lupa gelar loh, nggak apa-apa lah ya. Itu saya kaget sih. Dan di situ makanya kenapa saya tadi penasaran banget tanya gimana Non rasanya, apakah masih ingat? Karena pasti pastinya. Itu nggak akan bisa dilupain. Dan ternyata sih. kita baru tahu bahwa apa yang terjadi ketika malam final itu dibacakan, terjadilah yang insiden ini. Iya itu kejadian benar-benar yang dan buat saya itu ya tidak akan dilupakan lah. Dan bener kata Jeng, kalau di Abang None itu kan kalau ketika kita lagi berpose memang harus firm itu kan. Iya. Makanya untuk None melakukan itu pasti itu tidak akan pernah terlupakan. Ya Nonenya lagi takzim, lagi gitu ya. 11 Iya. Saya tarik loh itu. Kalau ada videonya pengen lihat ya, aku cari videonya. Harusnya itu. sih ada sebenarnya, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Mungkin ke dinas, mungkin ke DKI kali harus ada sebenarnya ya kan. None Utara jadi wakil 2, None wakil 2 jadi None Jakarta. Ya. Tukeran. Nggak apa-apa lah, rezeki namanya Dan ya. iya, bicara soal rezeki, saya percaya satu hal bahwa luck is when skill and opportunity meet. Ya, pasti. Exactly. Karena kalau misalnya there's no skill, tapi ada kesempatan untuk jadi, katanya bisa penyanyi lah. Misalnya saya nggak bisa nyanyi, tapi saya punya kesempatan nih, saya bisa masuk apalah gitu. Ya lo nggak beruntung di situ gitu loh. Atau misalnya lo punya skill, Tapi nggak ada kesempatan. Sama aja nggak kan? ada gitu loh. Jadi memang ada dua menurut saya ada dua unsur yang betul-betul harus kita pahami, bahwa apabila keberhasilan itu adalah apabila keterampilan dan kesempatan itu bertemu pada saat yang tepat. Satu titik bertemu. Betul. Jadi. Saya setuju. Kalau memang sudah rezeki itu, saya ngelihat di Abang None Jakarta Timur angkatan saya itu termasuk abangnya itu yang memang kompetisinya itu menurut saya tidak tahu mereka berpikir demikian atau tidak. Itu abang-abangnya itu kualitinya memang di atas rata-rata menurut saya. Ketika zaman saya. Jadi menurut saya untuk Abang bisa saya dari timur. Dari timur ya. Jadi untuk saya bisa ada di posisi harapan 2 itu mungkin maksudnya saya sendiri juga tidak expect, tapi yang namanya sudah rezeki. Ya. Betul kata Jeng tadi. Beban nggak pakai SAS ini ketika itu? Setelahnya kan bertugas nih. Enggak juga sih, saya masih ke kampus naik angkot kok, enggak ada. Betul. Saya masih kampus naik angkot. Saya ingat karena besok ke ujian. Oh, sampai rumah dong. Bapak gue
Menunggu nih pasti. Menunggu aja biasa gitu. Terus kau bawa piala kan 2 biji kan, bawa yang besar bilang ini itu. Mana? Terus dia coba gini. Anak bapaknya nggak diajak gitu. Aku yang begini. Bapak yang paling menang ya Pak. Gitu. Terus kakak-kakakku datang. Wah menang, wah keren banget adik gue keren banget. Dia peluk-peluk gitu kan. Selamat ya selamat. Abis itu dia jadi ini protektif banget di bangku. Ada laki-laki masuk tak. Bapakku kalau very discipline. If you're pilot lah. Pilot kalau nggak disiplin ketinggalan kali ya sama pesawatnya atau gimana gitu kan nggak mungkin. Jadi maksudnya saya memang belajar disiplin dari ayah saya, dari bapak saya. Ada cowok datang terlambat, kamu janji jam berapa sama anak saya? Ya Om macet, memang macet. Tapi saya sudah nggak perbolehkan anak saya pergi. Kalau mau silakan di sini, tapi tidak pergi. Sebentar gue udah dandang, udah ke salon, udah kemana? Ya gitu loh. Jadi waktu itu aku sedih banget gitu kan, bapakku galak banget sih gitu ya. Tapi akhirnya aku memahami bahwa bapak benar-benar mau anaknya terjaga dengan baik. Gitu. Terus dan saya menerapkan itu pada kedua anak saya bahwa ya lo harus tepat waktu, harus belajar. Itu dari rumah. Tapi kadang-kadang saya apapun yang terjadi di luar itu artinya kamu duplikasi apa yang terjadi di dalam rumah loh. Jadi jaga ya gitu. Hadiahnya masih ingat nggak apa? Ada uang tunai nggak? Ada dong. Berapa? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah pada masa itu 1988 itu nilainya besar sekali. Itu kalau untuk sekarang berapa kira-kira? Gua nggak pinter matematika. Kalau makan di restoran fast food, no. Yang tadi saya campurkan tuh ya Hanamasa ya. Hanamasa 25.000 perak waktu itu. Kalau sekarang Hanamasa 210.000. Ya sebenarnya nggak besar-besar banget, tapi saya tidak melihat nilai tunai yang diberikan, tapi pengalaman berkenalan dengan para juri, selain uang tunai langsung. Selain uang tunai dan piala. Nggak ada waktu itu. Nggak ada tiket kemana jalan pergi, nggak ada. Jadi purely bahwa itu kegiatan. Dan itu bukan dianggap hadiah gitu loh, itu semacam apresiasi aja. Nilainya ya mungkin 500, 450 apa 470 gitu, nggak besar gitu. Terus besoknya kan aku kuliah dong dengan pakai biasa aja. Sudah menyebar tuh di kampus? Nggak juga, dulu kan kirain langsung gitu. Nggak juga gitu, tapi dosen killer gue Ibu Diah Madu Brangti itu ya, dia bilang gini, siapa gitu kira-kira. Mbak Romi di mana kuliahnya waktu itu? Universitas Nasional Sastra Jepang, Asia Timur. Jadi di SMC itu bilang gini. Saya tahu di sini ada yang namanya Romi Triana. Hai sensei, gitu ya. Terus dia bilang, Tanjobi Medeto, Tanjobi Medeto, dia bilang gitu. Terima kasih. Kenalkan, ini Noni Jakarta yang membanggakan bagi Universitas Nasional gitu. Aku oh my god, diapresiasi sama dosen killer tuh kayaknya gimana gitu ya. Pasti beda rasanya gitu. Dosen killer. Terus aku selalu pikir gitu. Rumah saya sama kampus nggak jauh gitu. Naik M16 satu kali. Udah, saya masih biasa aja, masih maksudnya ya Noni Jakarta. Terus kalau misalnya lihat di clippingnya itu masuk kan di tablet Nova, Pos Kota. Ya itu waktu itu kan koran-koran itu di saya clipping itu juga yang kebetulan bisa saya dapatkan gitu kan. Waktu itu sih banyak sekali wartawan yang datang bawa foto dan Bapak tuh modelnya aku ada berapa foto sampai kelihatan kupingnya aja sama Bapak dibeli gitu loh, karena Bapak nggak hadir kan, jadi siapa ya kadang-kadang kok foto-fotonya nggak ada aku nggak dibeli. Udahlah, dia udah berusaha, dia udah coba datang nyari ke sini karena alamat rumah saya waktu itu alamat di Jakarta Utara, rumahnya Mbak Rika. Itu dari Mbak Rika dikasih tahu, Romi nggak tinggal di sini, Romi tinggalnya di Pasar Minggu, waktu itu di Siaga Dharma. Ya kan banyak yang datang gitu loh. Pernah sekali waktu ya kita maksudnya karena rumah saya dekat sama kampus, kadang-kadang teman-teman tuh kalau misalnya ada kuliah pagi ke sore ngetem lah di rumah, entah apalah main mana, ada di rumah tuh ada pohon rambutan, nugas gitu ya. Enggak, ya nugas di rumah gitu, ada pohon rambutan. Terus kita suka manja termasuk Romi, lagi di atas
ada yang bawa si wartawan yang bawa foto itu gitu ya, jeng gitu. Terus temanku gini, jangan turun gitu. Kayak tahu, ya gimana sih? Ya udah jadi aku di atas. Bapak nggak ada gitu. Bapak nggak ada, cuma ibu datang gitu. Terus ibu negosiasi, terus dibeli gitu ya, dibeli si foto-fotonya itu. Terus orangnya pergi, udah gitu, habis itu makanya kamu nih ya, gak usah naik pohon lagi gitu loh. Oh berarti zaman dulu tuh kalau ada acara, terus ada yang foto, mereka datang ke rumah, ini beli fotonya gitu. Iya. Nah, selama penugasan, bolos kuliah nggak? Ada yang terpaksa bolos, tapi rata-rata kita kan diatur. Waktu itu udah ada yang lulus kuliah, jadi dia punya waktu lebih fleksibel, tapi dia udah mulai bekerja kalau nggak salah. Tapi tugasnya waktu itu nggak banyak. Kemana aja? Kalau di Jakarta paling mendampingi, saya yang paling ingat adalah Pak Wiyogo menugaskan Abang None waktu pembukaan Blok M Plaza. Tugas. Kan karena saya punya telepon di rumah dan saya menghubungi teman-teman yang untuk bertugas. Non, jangan terlambat ya. Gunting pitanya gunting pitanya jam 9. Karena Bapak hari itu langsung ini. Berarti None harus datang jam 8. Gitu, karena gubernur datang kira-kira jam 8:30. Upacara peletakan batu pertama si Blok M Plaza. Datanglah saya. Tahu nggak? Blok M Plaza. Tahu nggak? Nggak ini dulu. Tadi dulu ini tahu nggak ini anak ini? Tahu nggak wilayah areanya Blok M Plaza? Nah. Benar, Blok M Plaza. Iya tapi itu peletakan batu pertamanya. Iya. Pada saudara-saudara. Blok M Plaza itu pada suatu masa itu adalah mall terhits ya. Belum ada itu Plaza Indonesia, belum ada itu Pondok Indah Mall. Blok M Plaza. Kita kan anak-anak visitnya nih, udah terima visit jadi. Ini Romi peletakan batu pertamanya, mampus. Gitu. Groundbreaking, betul, exactly. Itu kami datang, Nonenya datang jam 8 sesuai dengan perintah dong. Gubernur udah datang 15 menit sebelumnya. Jadi kita datang dengan itu. Mobil gubernur udah. Jadi saya dengan pakai kebaya None itu, pakai hak, konde dan kerudungan itu sama abangnya. Bang, terus gubernurnya senyum-senyum gitu. Terus, you know what I said tuh Pak Wiyogo? Bapak kok datang udah duluan dari kami? Kan kami ditunjuknya jam 8 gitu. Protokolnya gini. Non. Iya kan? Jam 8. Berani banget. Gitu. Iya yang gitu ya udah terus akhirnya bapaknya sih ketawa-ketawa aja. Dah. Abis itu karena nggak enak kami ke waktu itu Bang Foke dia kalau nggak salah Bang. Jadi ada waktu itu kepala dinas pariwisatanya adalah Pak Kosim Toha. Terus beliau di tengah masa kami menjabat itu meninggal dan digantikan oleh Bapak Bambang Sukono. Pak Bambang belum terlalu aktif waktu itu. Bang Foke yang lebih aktif gitu loh di Kasudin. Ya, sampai di Kasudin. Jadi bukan di gubernuran, di dinas pariwisatanya kan. Jadi kami iya benar kok disuruh datang apa gitu. Ngadu. Ya udah, Bapak ini kan tertib, Pak Wiyogo. Jadi kalau misalnya datang ya sebaiknya paling tidak 1,5 hari sebelum acara dimulai. Ya, habis itu disiplin gitu loh. Walaupun saya masih ngotot nggak terlambat, kami nggak terlambat gitu, tapi Bapak udah sampai duluan gitu. Jadi intinya bahwa None itu kalau gubernurnya sudah ada berarti Anda terlambat hitungannya. Tuh, iya sih. Jadi walaupun enggak, kita disuruh jam 8. Iya, tapi gubernur lu udah datang. Lu mah telat hitungannya. Betul. Itu loh Jeng, tapi di situ kami belajar betapa waktu itu berharga. Buat kami yang masih remaja waktu itu ya, telat dikit nggak apa-apa kali ya, tapi nggak berlaku apabila kalian berhadapan dengan pejabat daerah. Jadi di situ jadi belajarlah kita bahwa oh iya menghadapi kehidupan itu memang ada tata keramanya, nggak boleh seenak-enak kamu gitu. Apalagi waktu ya. Betul, waktu terutama dan dengan gubernurnya Pak Wiyogo
Waktu itu beliau baru saja jadi dubes di Jepang kalau nggak salah gitu. Jadi kayaknya ini banget tertib. Pokoknya beliau tuh tertib banget lah. Yang membuat saya tidak merasa rugi, malah diuntungkan. Kita benar-benar belajar, kita menghargai waktu dan sebagainya. Tapi kompak. Kalau boleh dibilang, terutama None Jakarta 1988 hingga sekarang nih tahun 2004 ini masih menjaga silaturahmi. Ada ibunya temanku kan? Yang mana? Alia, anak ibunya Alia. Iya, None juga kan? None, tapi itu kan bukan 88. Oh, bukan. Bukan. Yang 88 nih yang juara, yang None wakil 1, wakil 2, harapan 1, harapan 2 sampai sekarang masih rutin ketemu. Masih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita foto-foto None 88 gitu ya. Ya bisa dilihat di sosial media saya. Nih. Tanya penugasan. Penugas lah. Kemana aja? Oh, penugasan waktu itu tahun saya tidak yang keluar negeri sih. Cuma ke wilayah. Waktu itu kalau saya ke daerah lain? Saya ke Manado. Waktu itu saya Manado. Ingat banget. Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado ya. Transitnya 2 kali. Ya. Dari Makassar ke Manado tuh terbang saya lupa. Sebentar lah. Jadi harus turun dengan kebaya. Dan di pesawat. Di lavatory. Ya, di lavatory lah. Di WC-nya. WC-nya ganti baju dengan turun, jadi udah pakai baju None gitu ya. Yang lebih luar biasa apa? Satu hari ada, baru ketemu nih berapa bulan yang lalu dalam satu kedukaan sih, tiba-tiba gini, Mami ingat nggak waktu ke Manado kamu ganti baju di lavatory? Terus gue bilang gitu, ya mbak emang None? Ya saya stewardess waktu itu. Oh my god, serius? Emang kok nggak berubah mukanya gitu loh, maksudnya segitu ingetnya tahun 88 dan baru ketemu 2004 ini. Oh itu belum kenal? Aku sebenarnya kenal sih, dia kakak kelas di SMA gitu loh, tapi maksudnya saya lupa sampai dia bisa inget gitu. Kelakuan gue gini, ya aku gak aneh-aneh kan di pesawat gitu, jangan gitu ya, udah nggak selebrasi apa-apa, enggak. Tapi boleh dibilang wajahku dari kecil sampai besar kayak nggak terlalu banyak berubah. Badannya yang berubah. Kalau Zayan, kemana penugasan? Ada 2 sih penugasan yang menurut saya paling besar. Saya beberapa kali ada penugasan MC, lalu jadi protokoler juga menghadiri malam final duta-duta lain. Tapi ada 2, yang pertama itu Nandak Istana namanya aja. Jadi kita Abang None itu dikumpulin hampir 200 orang kalau. Jadi di acara 17 Agustusan itu Presiden Jokowi mau yang kemarin? Iya betul. Jadi di istana itu ada beberapa daerah yang bisa menyumbangkan tariannya. Saya ingat di situ ada dari tari dari Nias juga kalau nggak salah. Lalu salah satunya adalah Abang None, kita menampilkan tariannya dari Betawi, Nandak dari Betawi. Nah di situ yang mimpin itu Bang Dudi. Kita latihan sebulan penuh. Jadi setiap sore itu kita latihan di Monas itu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Untuk mempersiapkan. Dan ketika saya pertama kali, kan sebelum kita nandak itu ada gladi resik kan ya, itu saya pertama kali masuk ke istana, saya melihat rumput istana yang begitu hijau. Dan ternyata ini mungkin nggak semua orang tahu ya, ternyata rumput di tanah hijau itu ternyata dicat. Jadi nggak yang hijau, full hijau gitu. Karena ketika kita habis gladi resik di sana, itu kaki kita hijau semua. Lalu ketika pas hari hanya itu ya pasti ada deg-degannya karena kita masuk screen time, udah gitu waktunya juga nggak terlalu banyak. Dan itu tadi yang namanya waktu itu penting banget. Jadi blocking, lalu kapan kita harus masuk, kapan kita harus mulai, itu benar-benar bukan cuma sama bukan cuma sama Bang Dudi aja, tapi orang istananya juga. Ya pasti akan lebih ketat lagi. Sampai di situ berkesan banget sih. Satu lagi? Yang satu lagi itu baru-baru saja terjadi. Jadi dari 29 Februari sampai 9 Maret. Iya betul. Itu saya dan beberapa delegasi dari Abang None Jakarta Timur itu alhamdulillah dapat mandat ditugaskan pergi ke Rusia. Wow. Hebat. Jadi nama acaranya itu adalah World Youth Festival. Jadi sebenarnya acara itu
dicanangkan oleh Presiden Rusia itu sendiri, Mr. Vladimir Putin. Jadi di situ tuh sebenarnya literally pemuda itu diketemukan di satu area dan kita itu memang ditugaskan untuk bertukar kayak kebudayaan kalian gimana sih? Oh, ini loh kebudayaan kita. Jadi ada 20.000 di Sochi, kota Sochi di Rusia. Jadi ada 20.000 peserta di sana. 10.000 itu dari Rusia, 10.000-nya lagi itu dari seluruh dunia. Mancanegara ya. Dan kita itu dari Indonesia ada 145 delegasi. Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Dan 20-nya itu 20 atau 15 gitu adalah Abang None. Dan kita di sana juga dapat tugas mewakili delegasi Indonesia lain untuk melakukan nandak lagi. Iya, nandak Betawi. Jadi di sana ada satu namanya Art Molodos. Art Molodos itu seperti stadium gitu. Di stadium itu ada stage di situ, ada main stage. Jadi orang-orang bisa berkumpul gitu. Di sekitarnya itu ada pameran-pameran, ada booth dari masing-masing negara. Ini Indonesia misalkan, ini Pakistan. Nah, kita tuh di stage-nya. Dan di stage itu nggak cuma Indonesia doang yang perform. Jadi ada negara Meksiko, negara mana-mana gitu. Itu banyak banget yang perform di situ. Tapi memang kok saya pernah ngikuti beberapa misi kesenian ya. Itu kalau udah ada folk art, international folk art gitu gabung, kita baru belajar loh. Ih, keren ya. Keren. Keren ya gitu. Tapi lebih bangga dengan budaya kita. Jadi ketika saya di sana itu ketika Indonesia pengen tampil itu bahkan bukan ketika tampil aja Non dan Jeng. Jadi ketika kita gladi resik kan ada gladi resik sehari sebelumnya. Itu orang tuh semuanya langsung. Iya. Indonesia bagus banget ya tariannya. Iya. Indonesia ternyata perempuan-perempuannya cantik karena kan none-none di sana kita pakai kayak kostum dan dansa Betawi udah gitu abangnya seperti ini ya, seperti yang saya pakai pakai. Iya. Mereka sangat apresiatif sih. Memang kebudayaan Indonesia itu emang cantik banget gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang mereka jarang lihat gitu. Ya pastinya. Banget. Karena kebudayaan mereka itu ya boleh dikatakan kebudayaan Eropa itu kan hampir sama ya, tipikalnya itu kan hampir sama. Sebenarnya kita itu kan banyak banget suku bangsa apa-apa gitu. Beberapa misi ini di luar Apnan ya, maksudnya ikut beberapa misi kesenian. Misi kesenian ke beberapa negara Eropa. Kalau dari Indonesia kan Ari berbagai tarian daerah. Kita harus mewakili, ada Bali, Jawa, bahkan Irian gitu kan. Kita pakai gitu. Kalau teman-teman dari negara lain kan bajunya tinggal selesai, make upnya set. Orang Jawa kan nyanggur, bikin culek-culek. Jadi pas lagi makan pagi, kita udah dengan culek-culek, dengan apa-apa, udah rapi. Sementara mereka masih pakai celana pendek apa ya. Hi, you ready? Ya, karena kita lama. Kita lama persiapan. Tapi pas keluar, bangga banget kalau udah gitu. Iya banget, keren. Kita selain di sana nandak, itu maksudnya ibaratnya boomnya lah ya, cara kita nandak bisa dilihat oleh berbagai macam kalangan itu boomnya. Tapi setelah itu kita juga, karena itu festival, kita mingle sama delegasi-delegasi. Dan saya dan beberapa abang itu memutuskan bahwa kita nanti hari-hari terakhir itu kita mingle ke sana pakai baju kebesaran abang ya. Wow. Dan itu literally kita jarak berapa meter setiap kali jalan, orang-orang pasti, what is that in your head? It is so beautiful. Kita pakai liskol. Liskol. Mereka tuh seneng banget ngelihat baju-baju tarian Indonesia. Dan saya baru sadar, oh ternyata orang-orang di sana di World Youth Festival atau mungkin memang orang dunia begitu ya. Mereka tuh sangat menghargai seni gitu. Oh, iya. Pastinya. Kayak mereka ngelihat sesuatu yang beautiful itu, mereka nggak segan untuk bilang itu cantik banget gitu. Kapan gimana saya itu udah jadi artis loh, Bu Jeng. Aku nggak pernah ikut misi-misi sampai mana. Saya pernah ikut beberapa kali. Salah satu yang terkesan adalah di Nara Festival. Nara. Di Jepang, Nara Festival gitu ya. Jadi narinya udah kayak minum obat. Sesi pagi, siang, malam. Gitu. Dan semuanya seperti itu di panggungnya itu gitu ya. Terus kalau karena kan bosan ya di balik panggung terus kami jalan-jalan. Dan jalan masih pakai baju kan susah bongkar pasangnya kan. Jadi kita jalan udah kayak artis. Kita can I take picture ya, senang kita foto-foto gitu ya. Sampai sekali waktu lagi nari-nari tiba-tiba gue kena gini cetek. Duh, apaan nih? Enggak taunya oma-oma dia happy gitu, dia ngelempar duit, kita menari sawer gitu loh istilahnya. Wah,
nggak konsen nih ada duit. Ada yen ya, ada gepokan yen. Oh, aku. Pulangnya dikasih, produsernya turun. Arigato, dapat buntelan yen, saudara-saudara. Ya Saya itu di sana beberapa kali, itu kalau lagi jalan itu ketemu sama beberapa teman yang laki-laki juga. Where can I buy your suit gitu? Mereka tuh selalu kayak pengen banget gitu beli baju kebesaran abang. Terus saya jawabnya, you have to come to Jakarta of course. Karena kayaknya susah nyari di... Ya pastinya, nggak mungkin gitu ya. Aduh, aku nggak bisa ikut gitu-gituan ya. Kalau masalah bisa, aku menang noneng. Aku nggak mau menang sebagai abang, aku noneng. Aku mau pakai kecepong. Aduh, nih. Mau nggak mau ini harus diselesaikan walaupun ini menarik banget. Ini kan gini, ini kan dalam rangka ulang tahun Jakarta. Jakarta ini kan sebentar lagi tidak akan menjadi ibu kota yang kita tahu, ya kan? Tapi akan menjadi daerah khusus Jakarta. Betul. Nah, kan ada dua, ini tayangnya kan nanti di ulang tahun Jakarta. Jadi satu mau minta tolong mungkin buat teman-teman Jengkun di luar sana, mungkin bisa dari Pak Romi dulu kemudian Zayan, melihat daerah khusus Jakarta nanti, apa yang bisa diberikan oleh Abang None. Kemudian untuk Abang None yang akan berlaga nih, kan lagi dalam masa tahap penyisihan nih, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Oke. Ya, buat saya pribadi mungkin Jakarta tetap menjadi Jakarta. Ya. Artinya bahwa dengan segala kesibukannya, dengan segala dinamikanya, dengan segala isi warga-warganya, tentunya berharap bahwa Jakarta akan menjadi tempat tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan tetap menjadikan kota ini menjadi kota yang tetap bersinar, menjadi role model untuk nanti di IKN nanti tentunya akan lebih bagus dan sebagainya. Buat anak-anak, seperti saya juga ceritakan pada anak saya, kebetulan mereka sudah cukup dewasa, bahwa kami orang tua tidak ragu apabila mereka ingin berkarir di IKN. Karena menurut saya itu akan menjadi apa ya, sejarah gitu loh. Sejarah buat generasi sekarang itu untuk membangun dong. Udah diberikan kesempatan, silakan gitu. Biarkan misalnya Jakarta akan tetap jadi Jakarta. Betul, Jakarta gitu loh, dengan dinamikanya dan sebagainya. Tentu mungkin keramaian Jakarta tidak bisa dipindah dalam waktu 10 atau 15 tahun pastinya, ya nggak sih? Betul. Mungkin perlu waktu. Ya mungkin 10 tahun cukup atau mungkin bisa lebih gitu. Tapi anak muda yang sekarang, yuk berkembang, diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengembangkan karir, diberikan kesempatan oleh presiden dahulu dan yang akan datang tentunya akan mengembangkan IKN, dan IKN ini akan kalau lihat masa depannya akan menjadi sangat baik gitu loh dari segi lokasi dan sebagainya. Buat saya yang kebetulan bekerja di sektor industri seperti kita dulu ya, tentu akan baik-baik saja gitu, maksudnya bisnis akan tetap ada pasti. Ya, Jakarta akan menjadi kota mais kan? Betul, akan jadi mais, dan itu justru ada potensi lain yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian, ya kan? Jadi anak muda kalau buat saya silakan berkarir, silakan kan sekarang juga kalau karir udah nggak harus physically ada di sana kan? Betul, bisa remote dan sebagainya gitu loh. Tapi yuk kita kembangkan negara ini, kita majukan negara ini untuk lebih baik, untuk lebih dikenal sebagai negara yang lebih bagus lagi. Ya nggak Bang? Setuju banget, Bang. Setuju banget. Yang akan berlaga? Buat berlaga ya harus finalis. Iya, maksudnya gini. Saya dari posisi juri. Ya. Dari posisi juri nanti posisi sebagai kalau juri ya, sebelum bahasa Inggris. Buat para remaja Gen Z yang belum bisa berbahasa Inggris lancar, tahun depan aja deh ikutnya gitu loh, supaya karena bahasa Inggris bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam satu malam gitu, seperti modul-modul kita dapatkan dulu gitu loh.
dan itu harus jauh lebih baik. Salah satu syaratnya adalah apabila kalian nonton film-film di bioskop ya jangan baca subtitle karena you don't see the scene-nya, jadinya nggak nonton jadi baca. Nonton yang live streaming juga jangan dihidupkan subtitlenya. Exactly gitu loh. Jadi untuk perkembangan Abang None Jakarta harus dipertahankan dan harus menjadi jangan seperti mungkin kalau dulu saya kebetulan, tapi itu kan menurut saya 30 tahun yang lalu ya gitu. Jangan kebetulan, jadi serius, jadi mentally prepared gitu. Jadi ya hasilnya bagus gitu loh. Memang ada isinya gitu untuk mewakili Kota Jakarta secara keseluruhan. Karena kalau bagaimanapun Jakarta tetap akan menjadi sorotan. Abang None akan tetap menjadi panutan dari pemilihan remaja di wilayah lain di Indonesia ini. Silakan. Dari Abang, harapan 2. Oke, jadi kalau menurut saya Jakarta itu akan tetap jadi kota global. Jadi dipindah ke IKN itu nggak apa-apa kok. Jakarta bener kata Man tadi, Man Romi. Ya? Jakarta itu tidak akan kenapa-napa. Mau kita bikin berapa kota seperti IKN, itu Jakarta akan tetap jadi pusat ekonomi dan bisnis. Dan kita sebagai generasi muda Jakarta, apalagi kalau dari Abang None, kita kan berangkat dari pariwisata. Kita tuh harus berani buat mempromosikan budaya kita. Karena seperti yang tadi saya sudah, pengalaman saya di Rusia, mereka tuh sangat-sangat appreciative. Kalau kita berani untuk mengeluarkan, oh ini loh kita gitu. Jadi anak-anak Jakarta dan pemuda-pemuda di Indonesia ya, itu kalau bisa jangan malu untuk mengeluarkan dirinya gitu. Kita tuh punya kebudayaan yang memang sebetulnya tuh semenarik itu. Hanya mungkin kita nggak tahu gimana cara mengemasnya supaya nggak terlihat kuno, supaya nggak terlihat usang. Kalau kita berani, saya rasa bisa gitu. Budaya-budaya kita tuh tidak habis dan kita punya banyak tempat buat pariwisata, destinasi pariwisata gitu. Dan kalau buat teman-teman yang lagi pembekalan, itu jangan pernah ragu sama diri kalian. Seperti yang tadi saya bilang pengalaman saya, mungkin saya nggak tahu kenapa saya bisa di posisi ini. Mungkin teman-teman saya juga ngelihat hal yang sama. Tapi kalau kita perform, kalau kita kasih 100% apa yang kita punya, kalau kita nggak mengecilkan diri kita sendiri, pasti tadi yang dibilang oleh Non, pasti ada yang namanya luck. Dan luck itu kan nggak sesuatu yang datang tiba-tiba. Kita juga tetap harus berusaha juga. Gitu. Jadi tetap semangat Bang Non. Kalian pasti nanti bangga sama diri kalian sendiri kalau kalian kasih yang terbaik. Cakep. Nah, terakhir dengan waktu itu Boromi sudah menjadi Abang None Jakarta, Zaya menjadi harapan 2 Abang Jakarta Timur. Saya jadi None aja, nggak Abang None. Oh iya, None Jakarta. Aku tuh kan selalu ada pasangannya. None Jakarta 1988, Zayan harapan 2 Abang Jakarta Timur. Pintu jenjang karir apa yang membuka untuk diri kalian? Bang, yang baru aja. Oke, jadi ya. Nanti saya ngeluarin CV, jangan Nek. Nggak apa-apa, ini dulu deh, yang baru nih. Kalau dari saya personal ya, saya baru dapat kerja itu ketika saya setelah saya dapat harapan 2 Abang Jakarta Timur. Itu saya dan HR saya tentu dia belak-belakan aja sama saya ketika lagi di interview. Sebelumnya saya adalah science teacher. Iya, untuk anak-anak SD kelas 3. Dan dia bilang, di science itu, sir, kita butuh orang yang bahasa Inggrisnya tuh ya luar biasa bagus lah. Karena ini kan sekolah yang semi internasional. Dan ketika saya baca CV Mr. CV itu kan Abang None di situ. Yang di otak saya adalah Abang None berarti bahasa Inggrisnya bagus, komunikasinya bagus. Itulah kenapa Mr. langsung berat saya. Berat ya title Abang None. Itu kenapa Mr. Udah saya otomatis harus pasti Inggrisnya bagus. Oh betul. Ya makanya komunikasinya bagus. Karena once jadi None, orang akan ngelihat itu tuh None tuh. Gitu. Dia nggak ngelihat si Romi. Kadang-kadang anak Adnan tuh kayak gitu kelakuan gitu kan. Baik dan buruknya itu kayaknya dibawa. Jadi memang sampai sekarang pun ya kita berusaha untuk selalu bisa menjaga nama Abang None ini dengan baik gitu loh. Di CV kalau saya secara tidak langsung, kadang-kadang gini, tentang aja. Kebetulan saya jadi praktisi humas. Sampai sekarang juga masih bekerja sebagai salah satu Director Marketing of Communication di hotel, di Jakarta. Yang menjadi
ada yang bilang, oh terang aja dia none, terang aja dia tinggi, oh terang aja dia itu kadang-kadang Dia cantik juga diremehkan gitu loh, gitu ya. Iya. Tapi saya bisa membuktikan bahwa menjadi pemenang ini juga harus berbobot, sehingga bahwa siapapun pemenangnya bisa mendapatkan kredit buat teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai hanya gara-gara satu, dia none tapi kok kosong gitu ya, atau gimana kan ada gitu. Jangan sampai HR berpikir seperti itu. Dan itu insya Allah saya bisa jaga sampai saat ini. Tapi kan kembali itu skill itu sesuatu yang tidak datang tiba-tiba. Itu harus dipelajari, harus diasah, harus mau belajar, mau juga memahami situasi saat ini gitu ya. Bahwa saya boleh bilang bahwa saya itu baru 2 bulan dipekerjakan di usia saya di sebuah perusahaan. Jadi maksudnya umur bukan jadi patokan kedewasaan seorang, tapi umur juga bukan patokan untuk mematahkan semangat kamu untuk bisa berkarir. Gitu loh. Jadi semangat terus buat saya, terlepas dari apakah saya none Jakarta atau tidak, tetap bahwa harus belajar. Baik. Walau bagaimanapun ilmu itu datang tuh macam-macam. Kayak gini. Saya punya 2 anak remaja, anak-anak sudah dewasa, yang satu sudah bekerja, dan saya nggak mau sok-sokan bisa menempatkan diri saya di posisi dia atau menempatkan gayanya Gen Z, nggak mau gitu. Saya tetap ibu loh gitu loh. Jadi tapi saya mau anak saya juga tahu bahwa saya tahu tuh perkembangan kalian gitu loh. Saya juga mau belajar terus. Oh, anak Gen Z tuh seperti ini ya. Kalau misalnya belajar dari anak saya adalah kebetulan karena saya memiliki anak itu setelah saya udah cukup dewasa, di atas umur 34 lah waktu itu saya baru punya anak. Dan suami saya waktu itu udah going 39 gitu ya. Jadi pada time mereka belajar itu mereka udah pelajaran udah tematik nih. Saya nggak tahu nih tahun 2003 tuh udah tematik. Jadi artinya anak-anak udah pegang buku sendiri, guru mengajar, dan anak-anak diajak, di-encourage untuk mengeluarkan pendapatnya mereka. Enggak, kita kalau zaman saya dulu ya kita lah. Ya kan? Zaman kita. Kamu gini. Selesai nggak? Saya kan kumpulkan, ya kan? Nah, bahkan anak-anak kelas 3 zaman sekarang yang saya ajar itu ketika kita bilang, hey, Evan misalkan, you were wrong. Gitu. Mereka tuh nggak yang kayak, ya maaf ya sir. Enggak, mereka nanya, why? Kenapa gitu? Jelaskan please gitu. Sampai sekarang saya waktu awal-awal gitu, anak saya gitu, why mom? Iya, kenapa gitu. Why? Mereka tuh kalau kita nggak jelasin sejelas mungkin pasti mereka bertanya kenapa, apa yang salah gitu. Ya, dan itu terjadi pada saya pada saat mendidik anak-anak saya gitu loh. Jadi benar-benar kadang suami saya gini, ini anak-anak kok pada ngelawan ya gitu loh gitu. Which is true. Kira-kira ini anak-anak ngelawan gitu. Saya coba beri pengertian bahwa mereka hanya ingin memberikan pendapatnya. Walaupun sampai sekarang kadang-kadang udahlah, diam aja dulu, dengerin papa lagi ngomong gitu ya, gitu ibunya gitu. Kan kalau bapak-bapak modelnya gini, giliran anaknya mau ujian tuh besok, wah aku keberit-berit, dari kantor selesai gitu. Karena anak saya yang kedua kebetulan dia audio, jadi benar-benar saya harus baca pelajarannya dia untuk dia bisa memahami apa yang ada di pelajaran tersebut gitu. Jadi benar-benar harus baca dia mencerna dengan harus mendengar gitu. Kebetulan waktu kecil itu seperti itu. Hanya suara ibunya ini yang bisa masuk kotak dia kali ya gitu ya. Ya udah, terus tiba-tiba kalau misalnya anaknya di zaman anaknya udah nggak ada ranking. Tapi kan kadang-kadang kita ngelirik ke guru, ranking berapa sih gitu ya. Oh alhamdulillah 5 besar gitu ya. Giliran 5 besar aja bapaknya gitu. Anak papa hebat, anak papa. Kita yang lari-lari kecebir-cebir. Kita yang kalau ada acara sekolah paling utama duduk datang ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi ya itulah dinamika dalam berumah tangga, dalam mendidik anak. Anak-anak saya kebetulan saya melihat dia tidak keen into pemilihan Abang None, jadi saya tidak memaksa dan ya udah nggak apa-apa, berkarirlah dengan seupaya daya. Tapi dia tahu ibunya None Jakarta. Tahu, dan itu menjadi beban untuk calon-calon pacarnya kayaknya gitu ya. I don't know.
nggak tahu ya kalau saya kadang-kadang sampai nggak usah gitu ya. Karena gini, saya juga main sosmed gitu lah. Jadi artinya kalau misalnya you Google my name, ketahuan lah, oh ini, kalau Romi Triana nggak tahu. Karena kan saya pakai nama panggung Romi Herlambang sejak menikah ini kan, dengan seorang yang namanya Herlambang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ditanya Romi Herlambang terus apa Sri Mulyani Herlambang, enggak, itu nama suami saya gitu ya. Sebenarnya nama KTP Romi Triana Sudiro. Oh, kamu ininya itu orang Sudiro? Enggak, itu nama bapak saya gitu loh. Ya, orang itu selalu suka begitu, mengkaitkan dengan emang cuma nama Sudiro, nanti dikaitkan Indira Sudiro pula. Iya, betul. Ya, but ya udah gitu loh. Tapi I'm so proud with my name. I'm so proud with what I am gitu ya. Walaupun kalau di kantor dia kan nama saya Romi Herlambang ya, kadang-kadang dipanggilnya bapak kan. Oh, Bapak Romi gitu. Oh ya, saya dengan Romi. Jadi buat teman-teman Jenggot ya, pada suatu masa kita Mpok Romi ini selalu dipikir adalah laki-laki, sehingga sampai sekarang ternyata selalu dipanggilnya Pak Romi. Pak Romi. Pernah sekali waktu cerita gini, boleh ya? Jadi gini, ada media lah telepon gitu. Saya lupa itu pakai BBM atau apa gitu ya, misalnya atau SMS lupa lah gitu. Pak, saya ini bagaimana dengan kondisi dada sana gitu ya. Oh ya, kan panjang ya susah ya. Boleh saya telepon Mas gitu ya, namanya dia laki-laki. Oh ya boleh. Ngobrol dong. Oh ya, kondisi seperti ini. Ngobrol nih dengan suara saya seperti ini. Oh ya gitu ya. Baik gitu udah. Kalau gitu nanti saya kirim email ya. Biasalah pekerjaan. Dan saya kirim. Saya teks lagi dong. Sudah dikirim email ya, tolong dicek. Baik Pak gitu. Terus saya bilang dong, ya kok saya dipanggil Bapak? Oh ya, maaf Mas. Ya Allah, gue udah ngobrol, masih dipanggil lagi. Ya sudahlah gitu loh. Sampai ada lagi nggak fokus kali. Iya, fokus kali sih bukan ya. Ya terus kalau udah dengar suaranya. Tapi maksudnya kayak memang maksudnya itu bukan nama kecil, bukan nama, emang nama saya gitu, nama saya Romi. Kakak saya lebih kartu akte kelahiran saya malah Romi Sudiro. Kurang laki apa tuh? Gitu. Iya sih, iyalah. Aku bicara sama ibu gitu loh, bilang gitu. Bu, alhamdulillah ya, Mami hamil dan punya anak ya. Kenapa gitu ya? Ya kalau udah dikirain aku bukan perempuan tulen. Kamu macam-macam aja itu pakai doa gitu. Ibu tuh aku sama ibu tuh bisa yang kamu tuh macam-macam gitu. Iya. Bapakku tuh sangat ngasih nama tuh seenak, bukan tahu ya seenak-enak apa. Jadi bapak tuh pilot terbang, padiku tugas di Roma. Mungkin terus itu kali terinspirasi dari kota Roma. Exactly gitu, Roma. Terus ibu jadi Romi. Singkat amat. Tapi lucu ya, ibu saya zaman dahulu kok mau ya. Maksudnya dikasih nama kan zaman dulu kayaknya namanya masih apa ya? Nama zaman dulu. Nama-nama zaman dulu tuh masih Indonesia. Ini Wati. Ya. Siti siapa gitu. Ya adalah waktu itu mungkin kalau Melanie atau enggak, apa gitu. nama internasional sekalian ya kan. Michelle gitu. Aduh. Oke. Ini pembicaraan harus ditutup karena sudah terlalu panjang, tapi ini menarik banget. Jadi buat teman-teman Jenggun di sana, demikianlah perbincangan saya hari ini bersama Abang Harapan 2 dari Abang Timur dan None Jakarta 1988. Semoga perbincangan kami hari ini bisa memberikan perspektif baru buat teman-teman di sana. Dan selamat hari ulang tahun untuk Jakarta. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.